Jadi, si permanen ini berasal dari si sel meristem yang membelah itu. Akan menjadi si sel permanen. Itu. Tapi si sel permanen ini, si jaringan permanen ini, dia itu masih bisa berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu maksudnya dia itu masih bisa berubah bentuk sesuai dengan fungsinya. Bisa berubah jadi daun nantinya, atau daun, batang, atau akar. Tuh ya. Nah, si jaringan meristem itu nanti berdasarkan letaknya ada tiga, apikal, lateral, dan interkalar. Kalau apikal dia itu letaknya di ujung, berarti di sini, di ujung batang, di ujung akar nantinya. Kalau si lateral, dia itu letaknya di kambium, menyebabkan batangnya itu bertambah lebar. Di mana yang kita ketahui, kambium itu ada di apa ya? Ada di batang, biasanya itu ada di batang yang biasanya menyebabkan batang itu bertambah ke samping, lebar ke samping. Tadi kan kalau apikal itu letaknya di atas dan di bawah tunas dari si batang atau tunas dari akar yang bisa menyebabkan kalau pada batang bisa menyebabkan batangnya itu lebih bertambah tinggi. Kalau di akar bisa menyebabkan akarnya itu lebih panjang gitu. Kalau si lateral dia itu letaknya itu di batang, di lebih tepatnya itu di kambium, di mana bisa menyebabkan si batang ini bertambah lebar biar bisa menjadi lebih gemuk gitu intinya. Kalau si interkalar dia itu biasanya berada di percabangan-percabangan. Nih biasanya itu berada di sini, nih di ruas-ruasnya. Biar nanti si ruas-ruasnya itu bertambah banyak dan bertambah panjang gitu. Di sini apikal atau bisa di akar, ini interkalar, ya ini lateral ke samping. Paham nggak? Jadi Paham. ini apikal juga bisa di akar. Kalau interkalar itu di ruas-ruasnya. Nih, interkalar di ruas-ruasnya. Kalau si lateral itu ke samping. Tumbuhnya itu ke samping. Biar bisa menjadi lebar gitu. Biar batangnya itu gendut gitu. Oke, paham? Terus lanjut ya, berdasarkan asal-usulnya, si jaringan meristem itu ada tiga. Promeristem, meristem primer, dan sekunder. Kalau si promeristem itu sudah ada sejak dia embrio. Sejak dia masih tunas, dia itu sudah ada. Kalau si meristem, dia itu biasanya terdapat pada tunas dan akar. Makanya tadi si apikal ini berasalnya itu dari si meristem primer. Si meristem primer ini yang akan menyebabkan si tumbuhan itu bertambah panjang gitu. Kalau si meristem sekunder itu yang menyebabkan batangnya itu bertambah lebar ke samping. Jadi intinya si apikal ini berhubungan dengan si meristem primer, kalau si lateral ini berhubungan dengan meristem sekunder. Sekunder itu menyebabkan si sekunder itu menyebabkan batangnya itu lebar. Kalau si primer itu menyebabkan si tumbuhannya itu bertambah tinggi. Jadi intinya si primer itu gini. Kalau sekunder itu gini. Sekunder berhubungan dengan lateral, kalau si primer berhubungan dengan apikal. Gitu. Nah, ini tadi udah aku jelasin kalau si jaringan meristem itu sifatnya itu sel-sel muda yang masih aktif membelah. Diingat-ingat, perbedaan perbedaan dari jaringan meristem sama si permanen itu kalau si peristem itu sel-selnya itu masih aktif membelah. Kalau si permanen udah tidak aktif membelah lagi. Dan si meristem itu sel-selnya itu tersusun rapat tanpa ruang. Jadi dia itu rapat banget tanpa ruangan. Jadi di sini udah tidak ada ruangan lagi. Jadi itu rapat sel-selnya. Dindingnya selnya tipis dan elastik. Elastis itu maksudnya dia itu tidak kaku. Selnya penuh dengan protoplasma. Ini tidak terlalu penting buat kamu ingat. Intinya dia itu sel-sel mudanya itu sel-sel muda yang aktif membelah dan tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Itu yang paling diingat, harus ingat. Kalau si jaringan primer itu selnya tidak aktif membelah, sudah tidak aktif membelah, sudah tidak tumbuh lagi, dan sudah tidak berkembang lagi. Dan dia itu masih terdapat, dan dia itu sudah terdapat ruang antar sel. Kamu bayangin orang tua. Ketika orang tua semakin tua, dia itu kan berarti tulangnya, bayangin tulangnya itu udah keropos gitu kan. Karena sudah keropos, dia itu makanya bakalan ada ruang antar sel. Sudah tidak penuh gitu loh, tidak sekuat waktu mudanya. Gitu anggapannya.
Dan si jaringan permanen itu seringnya udah berukuran besar, sudah mengalami penebalan dan memiliki vakuola yang besar. Kenapa udah berukuran besar dan telah mengalami penebalan? Karena di jaringan meristem itu sudah mengalami ini, si meristem primer dan si sekunder. Kan di mana kita tak dijelaskan tadi kalau si meristem primer itu bertambah panjang, kalau si sekunder bertambah lebar. Karena udah ada proses di jaringan meristem ini, makanya udah terjadi di permanen ini. Maksudnya akibatnya udah di si jaringan permanen ini. Dia itu udah menerima jadinya gitu si jaringan permanen ini. Makanya dia itu udah berukuran besar, terus telah mengalami penebalan, dan memiliki vakuola yang besar buat penyimpanan cadangan makanan hasil dari fotosintesis nantinya. Gitu. Vakuola itu apa, Ya, Kak? vakuola itu ini penyimpan yang kita ketahui di sel kemarin, vakuola itu adalah penyimpan makanan. Oh, Vakuola, penyimpan makanan hasil dari fotosintesis. Kan di tumbuhan ini kan eh, apa ya? Di tumbuhan ini kan buat mendapatkan makanan dia itu berfotosintesis buat mendapatkan makanan. Nanti makanannya itu akan disimpan di vakuola ini. Kita flashback ke sel kemarin, bentar, biar kamu makin ingat. Nah, ini kan tumbuhan, ini yang hewan. Ini hewan, diingat ada flagelnya nih. Ini yang tumbuhan. Nah, ini yang dinamakan dengan vakuola ini. Ini yang kloroplas yang nantinya fungsinya itu sebagai fotosintesis. Hasil dari kloroplas ini, hasil dari makanannya ini akan disimpan di sini, di vakuola ini. Gitu. Paham? paham, Kak. Oke, sejauh ini ada yang ditanyain nggak? Intinya, eh, di tumbuhan ini ada dua jaringan yang harus kamu ketahui, ada jaringan meristem sama permanen. Kalau meristem itu aktif membelah, berarti dia itu masih embrio, masih tunas gitu, masih kecil. Kalau si permanen ini anggapnya udah dewasa, jadi dia itu udah tidak aktif membelah lagi. Dan si jaringan permanen ini dia itu hasil dari si jaringan meristem gitu. Jaringan meristem nanti ada tiga, apikal, lateral, dan interkalar berdasarkan tempatnya. Si apikal itu berada di pucuk-pucuknya, makanya dia itu nanti yang berpotensi buat tumbuhan itu semakin tinggi. Biasanya ada di apikal pada batang, apikal pada akar. Kalau lateral dia itu ada di batang, di tengah-tengah batang. Biar nanti si batangnya itu bertambah lebar karena bantuan si kambium. Kambium itu membuat si batang itu semakin lebar, semakin gendut, semakin berisi gitu intinya. Kalau misalnya intercolor itu ada di ruas-ruas antar tumbuhan itu, antar percabangan gitu. Berdasarkan asal usulnya ada promistem, primer, dan sekunder. Kalau promistem dia itu udah ada sejak dia masih embrio, masih kecil. Ketika sudah masih kecil dia itu udah ada. Kalau si primer dia itu eh, membuat tumbuhan itu semakin tinggi. Tadi kita flashback ke sini, apikal dia ada di tunas, akar ada di tunas si batang. Kalau si sekunder dia itu bertambah lebar gitu ya. Terus kita jalan primer ini dia itu udah berisi, tumbuhannya itu udah berisi karena efek dari si jaringan meristem ini. Dan dia itu juga sudah tinggi gitu. Jadi dia itu sudah tidak aktif membelah lagi dan tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi gitu. Berarti fase buat membelah, bertumbuh dan berkembangnya itu ada di fase meristem ini gitu. Ada yang ditanyakan? Ada, Kak. Oke, kita lanjut ke berdasarkan fungsi dari jaringannya itu ya. Nanti ada sel-selnya sendiri. Nah, ini pembagiannya si epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut itu bagian dari ini di jaringan permanen ini. Itu nanti ada apa aja? Itu pertama ada epidermis. Tentunya kalau epidermis itu pada bagian paling luar, itu pasti sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Nih, sebagai pelindung dan juga sebagai penyerapan dan juga sebagai transport atau pertukaran zat yang ada di luar. Kalau kita apa ya? Kalau kita eh, bayangin, anggap ini kan jaringannya, ini si epidermisnya pada bagian luarnya. Ini si epidermisnya, bentar. Ini si epidermisnya. Nah, ini si jaringannya. Ini epidermis, pastikan dia itu melindungi bagian yang ada di sini, yang di bawahnya ini.
Karena epidermis dia itu sebagai pelindung, bagian paling luar. Kenapa juga sebagai berperan dalam penyerapan zat, dia itu juga berpotensi juga ada akar-akarnya di sini. Nah, dia itu yang akan menyerap zat yang terluarnya. Proses transportasi pertukaran zat ketika ada zat dari luar, dia itu pasti akan melewati si epidermis ini kan. Makanya dia itu sebagai transport atau pertukaran zat di sini si epidermis ini. Gitu. Dan dia itu sifatnya itu nanti terdiri hanya satu lapis sel nih, satu lapis ke samping. Dan bentuknya itu balok. Nih balok, nih balok. Bukan yang pipi gini loh ya. Ini kan kalau kayak gini kan pipi. Kalau si dia ini balok nih, satu lapis sel. Tapi kenapa ke sampingnya itu banyak sih Kak? Maksudnya satu lapis sel itu ke atasnya itu nggak yang gini gitu loh. Ini nggak gini. Kalau ini namanya berlapis-lapis. Kalau selapis itu cuma gini. Gitu. Dan dia itu sel-selnya tersusun rapat. Rapat kan ini kalau kita lihat nih rapat. Nggak ada celahnya di sini. Nggak ada celahnya sama sekali. Dia itu rapat. Dan dia itu tidak memiliki klorofil. Maksudnya klorofil itu tidak memiliki kandungan zat hijau pada si epidermis ini. Kecuali itu pada stomata. Stomata itu yang nanti akan membuat zatnya itu keluar atau masuk. Contohnya itu pada karbon dioksida dan oksigen. Nanti karbon dioksida dan oksigen itu keluar dan masuk akan melewati si stomata ini. Nanti kita pelajari lebih jauh nanti di belakang di akhir. Nah, terus setelah di epidermis, di bawah epidermis itu ada parenkim atau jaringan dasar. Si parenkim ini nanti akan yang berfungsi sebagai penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Nah, vakuola itu yang nanti akan dibuatnya dan disimpannya itu di jaringan parenkim ini. Di jaringan parenkim ini dibangun dibangun oleh sel-sel hidup yang berdinding tipis. Dan dia itu banyak vakuola dan letak intinya itu tidak rapat. Nih, itu tidak rapat nih. Dia itu masih ada celahnya kan di situ. Dan dia itu dibangun loh ya, bukan apa ya, bukan sifat dari si parkinson's sendiri, tapi dia itu dibangun dari sel-sel yang hidup, yang berdinding tipis. Dan dia itu si parenkim itu juga sebagai penghasil dan penyimpan dari cadangan makanan. Penyimpan jadi cadangan makanan kan berarti vakuola kan, berarti makanya dia itu memiliki banyak vakuola di sini di parenkim ini. Terus ke jaringan penyokong. Ini yang paling banyak keluar di jaringan tumbuhan itu penyokong. Jaringan penyokong dia itu berarti sebagai penyokong biar tumbuhan itu berdiri tegak gitu. Itu ada kolenkim sama sklerenkim. Perbedaan dari keduanya, si kolenkim itu dia itu tumbuhan muda yang masih aktif tumbuh. Kalau si sklerenkim dia itu sudah tidak aktif tumbuh. Berarti dia itu tersusun oleh sel-sel yang mati. Yang ini tersusun oleh sel-sel yang hidup. Gitu. Tapi si sel sklerenkim ini dibagi menjadi serabut atau serat dan sklerit sel batu. Nih, skleritnya tuh yang ini, sel batu yang ini. Skleritnya yang ini, terus si serabutnya tuh yang ini. Ini serabutnya. Kalau si kolenkim cuma gini doang. Tak ulang lagi ya, si penyokong itu ada dua, kolenkim sama sklerenkim. Kolenkim ini dia itu masih aktif tumbuh. Kalau dia ini, si sklerenkim sudah tidak aktif tumbuh. Makanya si sklerenkim ini tersusun dari sel-sel mati. Karena si kolenkim ini dia itu masih aktif tumbuh, makanya dia itu disusun oleh si sel-sel hidup. Si sklerenkim tersusun atas serabut dan sklereit. Oke. Terus lanjut ke pengangkut. Oke. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Epidermis, parenkim, dan penyokong. Nggak ada Kak. Oke, paham? Beneran paham? Paham. Oke. Intinya ada epidermis, parenkim, penyokong. Epidermis bagian keluar, parenkim itu dasarnya. Kalau penyokong itu sebagai yang menyokong tumbuhan itu supaya mampu berdiri. Ini diinget-inget banget loh ya, ini. Ini biasanya keluar kalau emang jaringan tumbuhan itu keluar. Terus kalau pengangkut, pengangkut berarti si pengangkut itu mengangkut, fungsinya itu sebagai pengangkut, baik itu dalam bentuk air, mineral atau zat-zat makanan. Nah, itu pengangkutnya itu ada dua, xilem dan floem. Si xilem ini dia itu mengangkut
zat-zat yang dibutuhkan buat supaya dia itu nanti membuat makanan gitu. Biasanya diambilnya itu dari akar-akar atau dari batang-batang yang dibutuhkan buat dibuat makanan. eh Istilahnya tuh Puji udah denger. Halo, ini nggak? Udah kedengeran nggak? Ya kak. Oke, maaf jaringanku yang ini. Bentar ya aku. Mas dulu. Bentar, bentar. Kamu nge-record ya? Oh, kamu jadi host. Boleh aku yang jadiin host. Puji. Oh ya, udah ya. Oke. Udah kelihatan belum? Halo. Ya kak. Udah kelihatan belum? Udah. Masih nge-lag nggak? Udah enggak. Oke. Nah, tadi yang ini kamu kepotong nggak? Yang epidermis, parenkim, sama penyokong penjelasannya pas Zoom? Eh enggak kak. Yang di bawahnya Oh, penyokongnya. yang pengangkut ya? Yang pengangkut ya? Ya. Oke. Nih, eh ini kan si pengangkut ini bayangin. Ini kan aku gambar tumbuhan. Ini daunnya. Ini daun. Harus daun dari jelek. Ini akar. Ini batang. Nah, terus kan si pengangkut ini ada dua, si silem sama floem. Si silem ini dia itu mengangkut zat-zat mineral. Biasanya itu dari akar ini, atau enggak dari si batang nanti akan dibawa ke daun. Jadi fungsinya si silem itu akan mengangkut zat-zat dari akar batang ke daun, dibawanya ke daun. Nanti fungsi dari si floem dia itu hasil
kan udah dibawa ke daun tuh kan, nanti akan dilakukan fotosintesis. Fotosintesis itu akan menghasilkan makanan kan. Dan nanti si floem itu akan membawa hasil makanan si dari si daun ini dibawa ke seluruh bagian tubuh diedarkan supaya si tumbuhan ini ada tenaga gitu. Paham nggak? Intinya gini, ini daun. Nah, ini akar. Nah, si silem ini membawa zat-zat atau mineral dari akar, dari batang akan dibawanya ke daun. Nah, nanti si floem hasil dari fotosintesis ini yang udah jadi makanan, nanti akan diangkut oleh si floem, akan diedarkan seluruh bagian tubuh dari tumbuhan. Baik ke akar, batang, daun, semuanya pokoknya. Ini, silem itu mengangkut air dan zat-zat mineral dari akar ke daun. Dari akar ke daun, bisa juga dari batang ya. Pokoknya dia itu akan dibawanya ke daun. Kalau si floem, dia itu mengangkut zat makanan hasil dari fotosintesis itu dibawanya ke seluruh bagian tubuh. Paham? Gimana Kak? Gimana Kak? Si silem, kan ada silem sama floem. Kalau si silem itu mengangkat zat-zat mineral itu dari akar dibawanya ke daun. Buat biar si daun ini membuat makanan gitu. Ketika si daun ini udah membuat makanan atau fotosintesis, nanti hasil dari fotosintesisnya itu akan dibawa oleh si floem untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh dari tumbuhan. Baik itu dari ke akar, batang, daunnya itu sendiri, atau pokoknya semuanya. Paham nggak? Iya Itu Kak. silem sama floem. Atau suaraku keputus-putus nggak? Putus-putus nggak? Paham nggak paham? Oke. Nanti kalau suaraku putus-putus, kamu chat aja ya kalau emang suaramu nggak kedengeran. Nah, intinya gitu ya, kalau si silam sama phloem itu. Ini macam-macamnya nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Ini just aja biar kamu nggak makin ngerasa bingung. Terus nanti berdasarkan letak dari phloem sama silamnya itu akan ada beberapa tipe, yaitu tipe konsentris, tipe kolateral, dan tipe tipe bikolateral, dan tipe radial. Nah, biar kamu nggak bingung, aku kasih contoh ya. Bentar. Tadi aku udah cari sih. Bentar ya. Biar ada bayangannya. Di ininya nggak ada sih contohnya. Tadi aku udah. Hmm, nih, tapi ini kurang lengkap. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke. Kan nanti tadi ada yang lateral, apa namanya? Ada yang radial, terus ada yang ini. Biar kamu. Bentar, bentar. Kelihatan nggak diginiin? Kelihatan. Kelihatan dua layar. Kelihatan nggak? Oke. Kan tadi ada tipe konsentris, kolateral, bikolateral, dan radial. Kalau yang konsentris itu nanti ada yang amfifasal sama amfitribal. Amfifasal tuh yang ini.
Ini amfikribel. Perbedaan dari keduanya, si amfifasal itu, silemnya itu di luar, floemnya itu di dalam. Kalau si amfikribel itu si silemnya itu di dalam, floemnya itu di luar. Jadi kebalikannya gitu. Paham? Amfikribel sama amfifasal itu termasuk ke tipe konsentris, membulat. Kalau si amfikribel, floemnya di luar. Kalau si amfifasal, floemnya di dalam. Kalau si tipe kolateral itu nanti ada kolateral terbuka sama tertutup. Perbedaan dari keduanya, kalau si tertutup dia itu tidak punya kambium, kalau si terbuka dia itu punya kambium. Untuk peletakannya sama, floemnya itu di luar, silemnya itu di dalam. Kalau si bikolateral, dia itu ada floem, masing-masing ujungnya itu ada floem. Ini floem, ini floem. Terus di tengahnya itu ada silem sama ada kambium. Nih, letak dari silem dan floemnya itu berdampingan, terbagi atas letak dari silemnya itu diapit oleh floem di sebelah luar dan dalam. Jadi si floem itu bagian luar dan di dalamnya itu juga ada floem. Nih. Dan dia di dalamnya itu ada kambium dan ada juga si silem. Kalau si tipe radial itu bentuknya gini. Jadi itu selang-seling. Nih, dia itu ada floem, ada silem, floem, silem, floem, silem, floem. Paham nggak? Dan ingat-ingat juga ya, kalau si kambium itu biasanya itu dimiliki oleh si dikotil. Biasanya dimiliki oleh si dikotil. Paham nggak Fuji dari peletakannya ini? Aduh, dari peletakannya ini paham nggak? Paham, Kak. Beneran paham? Paham. Oke. Nah, terus ke pengangkutan pada tumbuhan itu ada ekstravaskuler sama intravaskuler. Kalau ekstravaskuler, ekstra berarti kan itu di luar. Kalau intra itu di dalam. Kalau ekstravaskuler dia itu di luar dari berkas molbolo. Maksudnya di luar dari silem dan floem. Jadi dia itu tidak butuh silem sama floem buat pengangkutannya. Jadi dia itu akan melewati epidermis, korteks, endodermis, stel, silem, dan akar. Silem akar. Gitu ya. Nah, nanti dia itu akan dibagi dua, apoplas dan simplas. Kalau si apoplas itu nanti melewati itu ruang antar selnya. Kalau si simplas nanti melewati dari bagian-bagian dari tumbuhan. Kalau si apoplas itu dia itu secara difusi. Jadi dia itu tidak butuh berarti anggapannya dia itu secara pasif. Kalau si simplas dia itu secara aktif melalui plasmodesmata, sitoplasma, dan vakuola. Anggap ini jaringan ya. Terus ini ada bagian-bagiannya. Nah, si apoplas itu melalui ruang antar selnya tuh ini. Nih, dia itu secara difusi, jadi dia itu secara pasif. Kalau si simplas, dia itu akan melalui plasmodesmata, sitoplasma, dan vakuola. Plasmodesmata itu sebagai alirannya sendiri dari masuknya air dan mineral. Anggap di sini ada plasmodesmata. Jadi dia itu melewati ini, di sini. Melewati sitoplasma juga melewati sini. Dia itu kan di sini akan nanti akan terdapat sitoplasma, terdapat vakuola, gitu. Jadi intinya si simplas itu tidak melewati ruang antar selnya ini. Jadi melewati ini dan dia itu secara aktif. Kalau si intravaskuler dia itu butuh pembuluh angkut. Nanti akan melalui silem akar, silem batang, silem tangkai daun, silem tulang daun. Jadi intinya kalau kamu biar nggak makin bingung, si ekstra ini tidak butuh dari berkas pembuluh atau tidak butuh dari si pengangkut. Nanti akan melewati ini. Gitu intinya. Kalau si intravaskuler, dia itu butuh dari berkas pembuluh. Butuh silem sama floem. Nah, nanti dia itu kalau tidak butuh silem sama floem, lewatnya apa sih, Kak? Jadi, nanti lewatnya itu bisa secara apoplas dan bisa secara simplas. Kalau apoplas, dia itu lewatnya ruang antar sel-selnya. Kalau si simplas, dia itu akan melewati plasmodesmata, sitoplasma, dan vakuola. Gitu. Paham nggak?
Paham nggak? Oke, lanjut ke gabus. Gabus ini nggak terlalu penting banget sih. Kamu hanya just tune aja. Kalau si gabus itu nanti tersusun dari cambium gabus yaitu velogen dan dia itu biar tersusun rapat dilapis dibantu oleh si lapisan lilin atau periderm. Nih, yang perlu kamu tahu itu si gabus ini dia itu ketika ada epidermis tadi kan aku udah jelasin kalau si epidermis itu bagian terluar dari si tumbuhan. Kalau epidermisnya itu mati, udah nggak berguna lagi, nanti akan dibuat yang baru oleh si gabus ini. Ini jaringan, ini epidermisnya. Epidermisnya itu udah nggak berfungsi lagi, dia itu udah mati yang epidermisnya ini. Nanti akan dibuat oleh si gabus ini membuat epidermis yang baru. Gitu. Nah, nanti si gabus ini ada si velum sama velodrem. Kalau si velum itu membantu pembentukan si epidermisnya itu ke arah keluar, kalau si velodrem itu pembentukannya itu ke arah dalam. Ini yang harus diingat-ingat. Velum itu ke arah luar, kalau velodrem itu ke arah dalam. Oke, tapi intinya si gabus ini dia itu membuat epidermis yang baru ketika epidermis yang lama dia itu malah mati. Yang membuat ke arah luar itu yaitu velum, kalau yang membuat ke arah dalam itu adalah velodrem. Nih, paham nggak? Sebelum kita masuk ke organ yang lebih spesifik lagi. Ya, lumayan nggak? Oke, ini aku scroll ya. Kamu biar ada yang perlu ditanyain, biar ditanyain di sini. Biar nanti nggak numpuk kamu kebingungan. Nih, nih silem sama phloem itu nama lainnya ini pembuluh kayu, ini pembuluh tapis. Takutnya nanti kalau ada istilah lain, maksudnya kamu nggak paham. Ini kamu just to know aja ini. Nggak terlalu di ini. Ini. Udah paham? Nanti dibaca-baca lagi, insya Allah paham. Oke, Didengerin lagi rekamannya. Oke, ya, kita sekarang masuk ke organ yang lebih fisik lagi ya, spesifik lagi. Nanti ada akar, ada batang, dan ada daun. Nanti juga ada bunga, misalnya bunga dan buah. Tapi yang bunga sama buah itu tidak terlalu di mention. Nanti kamu belajarnya lebih ke akar, batang, dan daun. Nah, yang akar udah pasti tahu kan, akar itu sebagai penyerapan tadi. Nah, langsung kita ke struktur anatominya. Soalnya kalau struktur morfologi akar kan pasti ada leher akar, udah pasti tahu kan leher akar. Berarti leher akar udah deket ke serabutnya akar yang ini. Terus ada cabang akar yang ini. Ini nggak terlalu penting banget sih. Intinya akar sebagai penyerapan untuk menyerap suatu zat hara buat nanti dibuat makanan, biar bisa dibuat makanan gitu. Nah, untuk struktur anatominya itu ada epidermis, ada korteks, endodermis, sama sirip pusat. Nah, ini yang tadi itu yang dilewati buat pengangkutan yang ekstravaskuler. Yang di luar yang dia itu tidak butuh pembuluh angkut. Itu melewati ini, epidermis, korteks, endodermis, sirip pusat. Nah, susunnya gimana sih Kak buat biar lebih paham? Itu kita lihatnya gambar. Nah, epidermis tuh ini, bagian terluar. Ini. Hmm. Ini akarnya, ini serabut akarnya. Nah, ini epidermis yang bagian terluarnya. Korteksnya tuh yang ini. Sini, korteks. Endodermis tuh yang ini. Sinder pusat tuh yang ada di dalam endodermis. Berarti termasuk xilem sama phloem ini. Nah, tapi kita itu di akar ada perbedaan dikotil sama monokotil. Di mana yang kita ketahui kalau monokotil itu kan berkeping satu. Kalau si dikotil itu berkeping dua. Masih ingat kan di
Di skalanya kalau di kotil itu berkeping dua, di itu dua, mono itu satu, berkeping satu. Nah, perbedaan dari keduanya, hapus lagi ya. Perbedaan dari keduanya itu dilihat dari pembuluh angkutnya ini. Nih, dilihat dari pembuluh angkutnya ini. Kalau si dikotil itu bentuknya bintang pada silemnya, bentuknya bintang. Tapi kalau si monokotil itu dari silem sama floem itu pasti bentuknya dua-duanya bulat. Tapi si floem ini lebih padat, lebih berisi gitu loh. Kalau si silem ini lebih apa ya, masih ada ruangan di dalamnya. Dan si monokotil ini bentuknya bersilang-silang. Silem, floem, silem, floem, silem, floem, silem, floem. Kalau si ini, si dikotil, di tengah itu silem bentuknya bintang, terus di pinggirnya, empat sisinya itu adalah floem. Itu perbedaan dari keduanya. Nah, tadi kan udah dibahas kalau epidermis itu tersusun rapat, hanya satu lapis sel saja. Kalau si korteks, dia itu berdinding tipis dan memiliki ruang antar sel. Ruang antar sel yang tadi kita ingat lagi apoplas. Nih, apoplas. Ya, nih, apoplas. Dia itu lewatnya ruang antar sel pada si korteks. Berarti lewatnya di sini. Di sini kan kalau kita perbesar lagi kan di sini pasti ada ruang-ruangannya itu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan apoplas. Nah, ini korteksnya. Nah, endodermis tuh yang ini, dia itu hanya pemisah aja dari pembuluh angkut sama bagian yang keluarnya ini. Si endodermis ini. Kalau silinder pusat atau stel itu yang terdiri dari si silem sama floemnya ini. Ini terdiri dari silem sama floem. Ini kan endodermis. Yang di dalamnya terdapat silinder pusat terdiri dari silem sama floem. Terus ini korteks yang terdiri dari ruang-ruang antar sel nantinya. Terus yang ini epidermis. Berarti epidermis sebagai pelindung. Dia itu epidermis melindungi yang di bagian di dalamnya ini. Terus si korteks ini terdapat ruang-ruang antar sel nanti di sini yang nanti pengangkut sebagai pengangkut dari apoplas yang melewati apoplas itu. Kalau endodermis itu sebagai pemisah antara yang pembuluh angkut ini atau silinder pusat ini dengan yang si korteks dan epidermis. Oke, terus kalau si silinder pusat atau stel itu yang terdiri dari si silem sama si floem. Nih perbedaan dari keduanya dikotil sama monokotil. Yang monokotil itu berselang-seling antara silem sama floem. Kalau si dikotil itu filmnya itu berbentuk bintang dan diselingi oleh si floem. Oke, paham? Paham, Kak. Oke. Terus batang. Nih, batang. Nih, kalau kamu cara membedakannya batang sama si akar, kalau si akar itu pasti ada ininya, serabut akarnya. Kalau si batang itu nggak ada. Nah, sama ada epidermis, ada korteks dan silinder pusat. Tapi si apa ya, si batang ini nggak punya endodermis. Nih, nggak punya ini, nggak ada punya endodermis. Jadi dari pembuluh angkutnya, silinder pusatnya itu langsung terdiri dari ini. Ini nih. Ini yang dinamakan dengan silinder pusatnya tuh ini. Gitu. Nah, juga ada perbedaan dari kedua daunnya itu, dari dikotil sama monokotil. Kalau monokotil, dia itu tidak punya kambium. Gak punya kambium, jadinya si batangnya itu kurus krempeng. Kalau si dikotil, dia itu punya kambium, sehingga batangnya itu lebih berisi, lebih lebar. Nah, kalau kita lihat secara anatomi, kalau si monokotil itu, dia itu, apa ya, silem sama floemnya itu bercampur di dalamnya ini. Nah, jadi ini floem, ini xilem gitu. Jadi dia itu tidak ada kambiumnya. Ini yang dimaksud dengan epidermis. Terus kalau si dikotil dia itu dipisah. Ini kan, nah ini kan floem, ini yang xilem dan dia itu dipisah oleh si kambium. Ini kambiumnya. Ini korteks, ini korteks. Paham nggak?
Ini biasanya sering banget keluar. Perbedaan dari dikotil sama monokotil dari kambiumnya, peletakan dari kambiumnya. Kenapa sih dikotil itu bisa batangnya itu membesar? Karena dia itu punya kambium. Kambium itu yang membuat pelebaran, yang lateral tadi, lateral. Paham nggak? Paham nggak? Oke. Lanjut nggak ini ke daun? Atau ada yang mau ditanyain dari yang batang sama akar? Eh, Ini yang akar dikotil sama monokotil. Yang batang. Ini silem, ini phloem. Biasanya phloem itu letaknya lebih dalam, lebih di luar. Ini silem, ini phloem. Jadi anggapannya nih ya, kita bayangin. Tadi kan aku udah bilang kalau si silem itu mengangkut zat-zat hara, air mineral, air gitu-gitu kan dari akar dibawanya ke daun. Nah, jadi nanti dia itu si silem ini mengangkut kan, mengangkut ke daun, daun. Nih, ketika udah jadi makanan di daun ini, si phloem ini nanti akan pergi ke daun. Dia itu akan mengangkut daun ini, hasil fotosintesis di daun ini akan diedarkan ke seluruh bagian dari si tumbuhan itu. Nah, tapi si batang batang pada si dikotil itu ada ininya, ada si kambiumnya, membuat si batangnya itu semakin lebar, gemuk. Kalau ini si monokotil dia itu kerempeng karena dia itu tidak punya kambium. Sedangkan ini punya kambium sehingga dia itu lebih lebar batangnya. Ini pembuluh angkut yang silem sama floem itu. Ada yang mau ditanyain? Fuji, Ya kak, ada yang mau ditanyain nggak? nggak ada. Oke, kita lanjut ke daun ya. Nah, yang daun itu lapisannya itu ada epidermis sama mesofil aja. Tapi yang epidermis itu ada di atas sama yang di bawah. Nih, ini atas, ini yang bawah. Nah, diingat-ingat juga di daun ini pada epidermis itu terdapat kutikula. Kutikula itu fungsinya sebagai mengurangi penguapan. Nih, di sini ada nggak ya? Ntar epidermis, saya beri. Ini, nih kutikula mencegah penguapan, mengurangi penguapan yang berlebihan. Kutikula itu nama lainnya itu lapisan lilin. Pada epidermis yang bawah, pada daun itu terdapat stomata. Nih, stomata itu sebagai respirasi. Respirasi kan artinya ketika ada karbon dioksida yang keluar, oksigen yang masuk atau sebaliknya. Itu sebagai pernafasannya di sini stomata ini. Dia itu ada di epidermis yang bawah. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau si daun ini fungsinya sebagai fotosintesis. Fotosintesisnya itu terjadinya di mesofil, lebih tepatnya di jaringan tiang atau jaringan palisade. Orang-orang biasanya nyebutnya itu juga jaringan palisade. Palisade itu artinya tiang. Ini lebih tepatnya di sini, 80% di sini. Kalau si jaringan bunga karang ini, itu fungsinya sebagai ini juga, sebagai respirasi. Nih, jaringan palisade ada tempat terjadinya fotosintesis itu 80% karena dia itu mengandung kloroplas atau zat hijau pada daun. Kalau jaringan bunga karang atau yang disebutnya dengan jaringan spons, orang-orang itu sebutnya jaringan spons, itu disusun oleh sel-sel yang berbentuknya bulat atau oval yang agak renggang dan berperan dalam pertukaran gas. Nih, yang pertukaran gas juga kan. Nah, ini yang berperannya di sini. Kalau dia itu, kalau ini mesofil itu ada jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Jaringan tiang itu tersusunnya rapat dan dia itu mengandung zat hijau pada daun. Makanya fotosintesisnya itu terjadinya di sini, di jaringan palisade ini atau di jaringan tiang.
Kalau di jaringan bunga karang atau spons ini, dia itu sebagai respirasi aja atau pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Jadi secara tidak langsung dia itu membantu fungsi dari si stomata ini. Nah, ini biasanya khas. Fotosintesis itu terjadinya di mana? Kan kita nggak mungkin bilangnya di daun kan, karena kita udah belajar. Jadi bilangnya itu di jaringan palisade atau di jaringan tiang. Kenapa? Karena dia itu mengandung zat hijau pada daun atau klorofil. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke, paham nggak? Paham. Oke, kalau bunga itu sebagai pastinya sebagai hiasan. Nanti akan terdiri dari kelopak bunga sama mahkota bunga. Mahkota ini yang biasanya yang berwarna ini. Kalau kelopak bunga tuh ini, yang nanti ketika mahkota bunga ini akan muncul akan dilindungi oleh si kelopak bunga ini. Tuh ya. Terus nanti ada alat kelamin bunga. Ada benang sari dan putih. Putih itu yang ini, benang sari itu yang ini. Benang sari itu sebagai alat kelamin jantannya, kalau si putih ini sebagai alat kelamin betinanya. Si, si benang sari ini yang nanti sebagai penyerbukannya. Ini kan penyerbukan nanti. Kan ini serbuk-serbuknya itu nanti akan jatuh ke sini, ke putih ini. Makanya nanti akan terjadi fertilisasi di sini. Gitu. Dia akan turun di sini, akan menjadi biji, akan menjadi bunga yang baru. Kalau buah, buah itu ini nggak terlalu dimention banget sih. Buah itu nanti ada buah yang seluruh jaringannya itu berasal dari buah sejati. Ada yang dari bunga semu. Buah sejati itu ada papaya, alpukat, dan mangga. Kalau yang semu itu ada yang nangka, apel, dan arti. Nggak terlalu khas banget sih ini. Oke, Kak. Ini juga nggak terlalu ini. Nah, aku review ya secara kasarnya dulu. Jaringan itu ada yang meristem sama permanen. Kalau meristem itu yang masih aktif membelah, yang masih embryonal. Kalau yang permanen itu sudah tidak aktif membelah. Kalau semestem itu ada apikal, lateral, interkalar. Kalau apikal itu ada di ujung-ujungnya supaya nanti tumbuhan itu akan tumbuh ke atas. Kalau lateral itu ada di batang, nanti akan membuat si batangnya itu bertambah gemuk, lebih berisi karena ada kambium di situ. Kalau interkalar itu ada di ruas-ruasnya itu. Kalau si primer, mesem primer itu akan membuat ke atas, kalau sekunder akan ke samping gitu. Kalau jaringan primer permanen dia itu sudah tidak aktif membelah, sudah tidak tumbuh lagi, sudah tidak berkembang lagi karena dia itu sudah berukuran besar dan dia sudah mengalami penebalan. Dia itu sudah tinggi dan sudah lebar gitu. Dan dia itu sudah punya vakuola buat penyimpanan makanannya. Nanti buat apa namanya lapisan-lapisan secara dasarnya itu ada epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Epidermis itu sebagai pelindung. Kalau penyokong parenkim itu sebagai jaringan dasarnya yang nantinya sebagai fungsinya itu sebagai pembuat dan penyimpan dari vakuola. Kalau si penyokong itu ada kolenkim sama sklerenkim. Kolenkim itu dia itu masih aktif membelah. Kalau si sklerenkim sudah tidak aktif membelah. Kalau kolenkim itu kalau dia itu aktif membelah berarti itu dia itu masih tersusun dari sel-sel hidup. Kalau sklerenkim sudah tidak aktif membelah, dia itu tersusun atas sel-sel mati. Itu ya. Kalau sel pengangkut ada silem sama floem. Kalau si silem itu mengangkut zat-zat hara, mineral air itu ke daun, dibawanya ke daun. Kalau si floem dia itu hasil dari fotosintesis yang udah dibuat di daun makanannya itu akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Itu fungsi dari si floem. Nah, nanti berdasarkan letaknya si floem sama xilem itu ada tipe konsentris, kolateral, bikolateral, dan radial. Kalau konsentris itu dari amfifasal dan amfikribal. Kalau si kolateral ada tertutup sama terbuka. Bikolateral itu nanti eh, ada yang xilem-nya itu diapit oleh floem. Maksudnya itu volume-nya itu ada di luar sama ada di luar sama ada di dalam. Kalau radial itu yang berselang-seling. Ini aku kasih gambar biar kamu lebih paham. Aku taruh sini dulu ya. Nih, taruh mana ya? Aku buatin file baru. Nih, ini yang kolateral terbuka tertutup. Ini yang eh eks, yang apa? Aduh.
lupa, konsentris. Ini yang amfikribal sama amfibasal. Ini yang bikolateral, ini yang radial. Nih, yang gabus intinya, kalau gabus itu ketika ada epidermis yang mati, akan dibuat yang baru sama si gabus epidermis yang baru. Itu nanti yang velum itu akan membuatnya keluar, kalau si velodrim akan membuatnya ke dalam epidermisnya. Ini yang akar. Ini akar ada epidermis, korteks, endodermis, sama ada sinder pusat. Epidermis, epidermis, terus korteks, endodermis, terus silinder pusat yang isinya ada silem sama flem. Kayak epidermis sebagai pelindung, kalau si korteks berarti dia itu sebagai penyimpan makanan juga atau sebagai ruang antar sel sebagai pelewat dari eh, apa ya, dari mineral atau air. Kalau si endodermis ini sebagai pemisah aja dari si pembuluh angkut dan si korteks dan epidermis. Kalau si silinder pusat ini akan terdiri dari silem sama floem, di mana silem akan memangkutnya ke daun, kalau floem akan diedarkannya ke seluruh bagian tubuh. Perbedaan dari dikotil sama monokotil, kalau si dikotil itu bentuknya, silemnya bentuknya bintang, dan floemnya itu ada di sela-selanya. Kalau si monokotil itu bentuknya itu berselang-seling. Floem, Phloem, xilem, phloem, xilem, phloem, xilem. Dan perbedaan dari si batang sama si akar itu pasti ada serabut-serabut akarnya, kalau si batang itu nggak ada. Dan kalau si batang, dia itu juga tidak ada endodermisnya. Makanya dia itu bentuknya itu langsung gitu loh, pembuluh anggutnya itu langsung ada di korteks ini. Jadi dia itu tidak ada ininya lagi. Nggak ada ininya lagi. Tuh. Kalau si, apa namanya, si dikotil, ini kan dikotil, ini monokotil. Si dikotil itu ada kambiumnya ini. Kenapa kademiumnya itu membuat si batangnya itu semakin melebar. Ini si monokotil nggak ada kambiumnya. Makanya dia itu phloemnya itu akan di sini langsung. Phloem silem nggak terpisah oleh si kambium. Ini kan phloem, ini silam. Tuh. Nanti bentuknya si monokotil itu batangnya lebih tipis gini, kalau si phloem itu lebih lebar. Nih. Ini dikotil, ini monokotil. Terus daun. Dan itu intinya ada epidermis sama ada mesofil aja. Epidermisnya itu ada yang bagian atas sama yang di bawah. Kalau yang bawah itu ada stomatanya buat respirasi untuk pertukaran oksigennya yang nanti dibantu oleh si jaringan burang karang atau si spons ini. Nah, nanti setiap epidermis itu ada namanya kutikula atau lapisan lilin yang untuk mengurangi penguapan. Nah, di di mesofil ini nanti ada jaringan tiang atau jaringan bunga karang atau spon. Jaringan tiang itu disebutnya dengan jaringan palisade. Nah, di sini di jaringan palisade ini yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena dia itu mengandung zat klorofil atau zat hijau pada daun. Gitu. Kalau si jaringan bunga karang itu akan membantu dari si respirasi ini, pertukaran gas. Nah, ini silem sama floemnya. Maaf, nggak dimention tadi. Ini silem, ini floemnya. Bekas pembuluh angkutnya di sini. Ini bunga, ada kelopak bunga sama mahkota. Ini mahkota, ini kelopak bunga. Kelopak bunga akan melindungi ketika mahkota ini menguncup. Nah, kata yang alat kelaminnya itu ada dua, ada kelamin jantan sama betina. Ini yang jantan, benang sari, betina itu yang putih. Ketika benang sarinya itu diserbukkan, itu akan menempel di putih ini. Nanti akan terjadi filtrasi, akan terjadi pembuahannya tuh di sini. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak dari jaringan pada tumbuhan? Nggak ada, Kak. Aman. Oke, paham nggak? Beneran paham nggak? Paham. Oke, kita lanjut ke jaringan hewan. Nah, jaringan hewan itu lebih kompleks lagi. Ini lumayan materinya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di jaringan hewan itu kita harus tahu dulu kalau dia itu ada empat macam. Itu ada jaringan epitel, jaringan ikat, otot, dan saraf. Nah, epitel ini biasanya itu ada di paling luar. Ada di paling luar. Ingat-ingat ya. Di bawah epitel itu ada jaringan ikat. Nah, ikat namanya juga ikat. Dia itu mengikat jaringan-jaringan yang ada di sebelahnya supaya dia itu tersusun rapat. Otot pasti udah tahu kan otot. Terus ada saraf. Otot sebagai pergerakannya, kalau sarafnya itu sebagai pengordinasi geraknya. Tuh. Terus jaringan epitel itu nanti nih, jaringan epitel ada jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan
dan melekat pada jaringan ikat. Anggap di sini jaringan ikat. Nah, ini jaringan epitelnya. Jadi jaringan epitelnya itu akan memisahkan jaringan yang ada di luar, ini di luar, sama yang ada di dalamnya. Nah, jaringan ikat ini dia itu yang akan mengikat jaringan-jaringan yang ada di situ. Nah, jaringan epitel itu nanti ada dua lagi, epidermis, endotelium, dan mesotelium. Kalau epidermis, dia itu berbatasan langsung dengan yang luar. Berbatasan langsung dengan yang di luar. Epidermis kayak kulit kita itu epidermis. Kalau endotelium, dia itu endotel, pembuluh darah. Artinya itu pembuluh darah. Kalau endotelium itu sebagai pembungkus dari pembuluh darah atau pembuluh limfe. Endotelium itu sebagai pembungkus dari aliran darah yang jalan gitu loh. Kayak pembungkus dari pembuluh darahnya sendiri. Kalau si mesotelium, dia itu pembungkus dari rongga dan organ. Anggap ya, contohnya itu paru-paru. Paru-paru itu kan organ. Nah, pembungkus dari organnya itu adalah pleura. Pleura itu termasuk ke mesotelium itu. Epidermis, endotelium, dan mesotelium. Ini tapi just tuna aja sih sebenarnya. Nah, ciri-ciri khusus dari jaringan epitel itu selnya tersusun rapat, tidak mengandung pembuluh darah, tapi dia itu mengandung saraf. Kemampuan regenerasinya itu tinggi, maksudnya regenerasinya itu tinggi ketika dia itu rusak, si epitelnya itu rusak, nanti akan membuat epitel-epitel yang baru, buat menggantikan gitu. Terus, berdasarkan bentuknya, jaringan epitel itu ada epitel pipi, kubus, dan silindris. Pipi gini. Kalau kubus tuh gini. Kalau silindris tuh gini. Kayak tiang gitu. Nah, nanti berdasarkan lapisannya, ada yang selapis, ada yang berlapis. Nah, kita lihat secara gambarnya ya. Epitel pipi itu nama lainnya squamous. Epitel squamous. Squamous pipih artinya. Nah, ini. Ini pipi ke samping hanya satu lapis. Ini selapis kan ya. Ini selapis. Selapis. Maksudnya itu lapisannya itu tidak ke atas gitu loh. Kalau ke atas itu udah namanya berlapis. Nih, pipi selapis. Artinya tuh gini. Ini selapis. Kalau udah berlapis tuh gini artinya. Terus kalau si berlapis tuh ini. Nih, tapi kenapa sih Kak yang di bawahnya itu udah berbentuknya balok? Itu karena tekanan yang ada di atasnya. Ini kan di atasnya masih pipi kan? Karena itu udah menumpuk-menumpuk gitu loh. Jadi dia itu akan tertekan sampai bentuknya itu sampai jadi balok. Tapi masih dibilangnya itu pipi. Kalau si epitel kubus, nama lainnya itu kuboid. Itu bentuknya gini. Nih, ini satu lapis-lapis. Artinya tuh gini. Kalau udah berlapis tuh gini. Ke atasnya itu udah banyak. Ini contohnya tuh ini. Oh, nggak ada. Nggak ada contohnya. Intinya tuh gini. Ini selapis. Terus berlapis tuh gini. Kalau si epitel silindris, itu bentuknya gini. Nih, ini yang selapis. Kalau berlapis tuh ini. Nih. Ini satu. Ini dua. Tuh, dua. Kalau transisional itu, dia itu menyesuaikan bentuknya, itu menyesuaikan. Biasanya itu ada pada epitel kandung kemih, ureter, uretra, dan tubulus ginjal. Ini khas banget. Epitel transisional, jadi dia itu bisa bentuknya itu menyesuaikan. Anggap kandung kemih kita ya. Ketika kandung kemih kita itu, ketika kandung kemih kita itu akan terisi oleh eh, cairan, oleh apa ya, air kencing. Nah, ketika terisi itu kan nanti akan penuh kan, sehingga akan terdesak. Ketika terdesak dia itu akan bentuknya pipih. Kalian bayangin balon, ketika balon diisi air, dia itu kan nanti kalau keisi air kan pasti mendesak gitu kan, mendesak lapisannya itu sehingga nanti akan bentuknya pipis, pipih.
Ketika dia itu tidak terisi air, dia itu akan bentuknya kuboid gitu. Kalau epitel kelenjar itu ada terdiri dari dua, yaitu tubular sama alveolar. Kalau tubular itu bentuknya tabung, kalau alveolar itu bentuknya membulat. Ini enggak yang terlalu dimension banget sih kalau epitel kelenjar. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak dari epitel? Nih, epitel itu ada yang berdasarkan bentuknya loh ya. Ada epitel pipi atau squamous, epitel kuboid atau kubus, silindris atau kolumner atau bentuknya seperti tiang. Kalau berdasarkan lapisannya ada selapis, berlapis. Nih, ini contoh-contohnya. Epitel yang selapis epitel alveolus, kapiler. Kalau yang berlapis itu epitel kulit, mulut, dan vagina. Kalau yang selapis pada epitel kubus itu pada epitel saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Kalau yang berlapis itu epitel ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan kulit. Tapi biasanya itu yang keluar tuh ini. Epitel transisional contohnya tuh ini. Yang kalau emang ditanya contohnya ya, itu yang biasanya keluar tuh epitel transisional ini. Ingat-ingat itu biasanya ada pada eh, sistem pengeluaran kemih kita. Itu biasanya pada kandung kemih, ureter, ureter itu kan penyalurannya kan. Terus ureter juga penyalurannya, terus tubus ginjal itu juga apa ya berperan dalam proses berkemih gitu. Kalau emang nanti ditanya bentuknya itu biasanya keluarnya gambar. Ini bentuknya apa? Ini yang berlapis pipi, ini yang kuboid selapis, ini yang silinder berlapis, silinder yang selapis. Tuh. Ada yang mau ditanyain nggak, Fuji? Nggak ada, Kak. Ya ada. Oke, lanjut ya. Ke jaringan ikat. Nih, jaringan ikat itu sebagai mengikat jaringan-jaringan lain supaya dia itu menjadi satu. Nah, komponen-komponennya itu dia itu ini. Nih, segini. Jaringan ikat. Dia itu terdiri dari komponen selnya itu terdiri ada makrofag, fibroblast, sel tiang, terus ada sel lemak, sel darah merah, sel darah putih, dan melanosit. Itu selnya ya. Kalau makrofag itu ini yang paling khas tuh yang ini. Ini yang khas itu ini. Sel makrofag. Makrofag tuh bentuknya ini. Ini. Dia itu sebagai pemakan. Ketika ada suatu zat asing yang masuk ke dalam jaringan, dia itu akan dimakan oleh si makrofag ini. Ini. Kalau si fibroblast tuh bentuknya ini. Ini fibroblast. Si fibroblast ini yang membentuk matriks dari jaringan ikat. Jadi itu yang membentuk ini, yang pink ini, matriksnya. Biasanya tuh yang khas tuh ini, makrofag sama si fibroblast. Si fibroblast ini yang membentuk kolagennya gitu intinya, kolagen. Misalnya dasarnya gitu, untuk dari matriks dari jaringan ikat. Ini just tune aja, ada sel lemak juga, ada sel darah merah, sel darah putih, ada melanosit. Melanosit itu menghasilkan zat melanin yang memberikan warna pada kulit kita, pigmen warna pada kulit kita, melanosit. Nah, ini sel matriksnya yang dibuat oleh si sel fibroblast tadi. Salah satunya itu ada serat kolagen. Kalau si serat kolagen itu warnanya putih. Kalau si elastik itu warnanya lebih ke kuning. Dan namanya juga elastik kan. Berarti dia itu elastisitasnya itu tinggi. Kalau retikuler itu biasanya kayak jaring-jaringnya aja. Jaring-jaringnya aja. Kayak jaring-jaring gitu. Jadi kalau kayak jaring-jaring berarti kan dia itu lemah. Apa ya? Dia itu nggak kuat gitu loh. Karena dia itu terlalu tipis. Makanya elastisitasnya itu lebih rendah kalau dibandingkan dengan si elastik. Klasifikasi dari jaringan itu nanti ada jaringan ikat longgar, ikat padat, sama jaringan lemak. Ini nanti beda lagi ya, yang jaringan tulang saja itu nanti dibedakan lagi. Intinya tahu ini, jaringan longgar, ikat padat, dan jaringan lemak. Kalau ikat longgar, kamu bayangin aja, ini longgar sama yang padat. Kalau padat kan udah kelihatan banget kan ini padat, nah ini longgar. Kalau si longgar ini, dia itu komposisi matriksnya itu lebih banyak matriksnya daripada sel penyusunnya. Nih, ini matriksnya tuh ini, yang pink muda ini.
Ini penyusunnya. Makanya dia itu longgar karena si matriksnya ini lebih kelihatan dibandingkan si penyusunnya ini. Kalau si pajaringan ikat padat itu sampai si matriksnya itu sampai nggak kelihatan karena dia itu tersusun dari sel-sel penyusunnya. Sel-sel penyusunnya itu tidak teratur. Gitu ya. Jaringan longgar, jaringan ikat padat. Biasanya si jaringan ikat longgar itu memberikan bentuk pada organ dalam. Nih, dan juga khasnya itu dia itu memberikan membentuk membran mesenterium pada rongga perut. Mesenterium itu pelapis dari si rongga perut ini. Kalau si jaringan ikat padat itu pada jaringan dermis kulit dan pembungkus pada tulang. Ingat-ingat, kalau si longgar dia itu pembungkus pada organnya, pembentuk pada organnya. Dan juga salah satu contohnya itu dia itu pembentuk membran mesenterium, yaitu mesenterium itu pembungkus dari si rongga perut ini. Kalau jaringan ikat padat itu pada dermis kulit, pada kulit. Dia itu biasanya bentuknya itu tidak teratur. Lemak, kalau lemak pasti udah tahu kan, dia itu sebagai apa ya? Sebagai penyimpan sel lemak. Nih, lemak itu adiposa, nama lainnya adiposa. Nih, lemak itu lebih putih-putih gitu loh. Karena dia itu menyimpan lemak. Lemak yang kita ketahui kan pasti warnanya putih, ada yang bening. Nih, ini lemak. Nah, terus kalau tulang itu dibagi, ini udah masuk ke tulang ya. Tulang itu ada yang dibagi dua, yaitu jaringan tulang lawan dan jaringan tulang yang sejati. Kalau tulang lawan itu namanya kartilago. Kalau tulang sejati itu namanya osteo, apa ya? Osteo, aduh aku lupa namanya. A- Aslinya osteon. Oh, osteon, ya osteon. Osteon. Kalau ini kartilago. Kalau kartilago itu dia itu masih muda. Kalau si osteon itu sudah tua, udah menjadi tulang si sejati, tulang sejati. Nah, sel penyusun dari si kartilago ini adalah sel kondroblas, kondrosit, dan lakuna. Ini enggak lalu ini sih. Nah, si kondroblas ini dia itu sel yang masih muda pada kartilago. Si kondroblas ini lama kelamaan makin tua dia itu akan menjadi si sel kondrosit. Nah, si kondrosit ini ketika dia itu akan membuat rumahnya sendiri buat ditempatin. Namanya itu lakuna. Anggap ini si sel kondroblas ya. Sel kondroblas. Kondroblas itu semakin hari menjadi tua menjadi namanya osteosit. Ah, kondrosit. Ini kondroblas menjadi kondrosit. Si kondrosit ini dia itu akan membuat rumahnya sendiri, namanya itu lakuna. Buat ditempatin ini namanya lakuna, ini kondrosit. Gitu. Kalau nah, sama aja sama si tulang sejati. Tapi bedanya si kartilago itu pakainya kon. Kalau si tulang sejati itu langsung pakainya osteo. Nah, si osteon ini terdiri dari osteoblas juga. Osteoblas ini lama kelamaan dia itu akan menjadi osteosit. Lama kelamaan menjadi osteosit. Nah, si osteosit ini juga akan membuat rumahnya sendiri, namanya itu juga lakuna. Sama aja namanya lakuna. Ini nggak terlalu penting. Nih, lakuna, dia itu tempat dari osteositnya itu terletak. Sama aja kayak si cartilago ini. Nah, intinya ya, perbedaan dari keduanya, kalau si cartilago ini punyanya kondroblas, kalau si osteom ini punyanya osteoblas. Tapi si cartilago ini, osteoblas, si kondroblas ini lama kelamaan semakin tua dia itu akan menjadi si kondrosit, sel kondrosit. Sel kondrosit membuat rumahnya sendiri, yaitu namanya lakuna buat ditempatin. Tapi si osteon itu kan punya osteoblas. Osteoblas semakin tua menjadinya osteosit. Osteosit akan membuat rumahnya sendiri namanya juga lakuna. Tuh, ini ini enggak terlalu penting. Ini masuk ke jaringan darah. Oh, ada yang mau ditanyain nggak dari ini? Dari jaringan ikat. Nggak ada, Kak. Susah ya, Kak? Iya, lumayan susah, lumayan kompleks kalau dari jaringan hewan. Nanti kamu pelan-pelan dilihat lagi rekamannya sama dibaca-baca juga.
Oke, Kak. Oke. Yang aku tandain-tandain ini yang biasanya lebih sering keluar ya, yang kayak makrofag, fibroblast itu yang lebih sering keluar. Nah, ini juga selnya. Nah, kita masuk ke jaringan darah. Jaringan darah itu nanti ada plasma darah sama sel darah. Jaringan darah itu ada plasma darah sama sel darah. Kalau plasma darah itu eh, nanti yang terdiri dari cairan-cairannya gitu. Nah, ini yang terdiri dari air, albumin, globulin, dan fibrinogen, tapi didominasi oleh air. Kalau si globulin itu yang nanti menghasilkan antibodi. Ini just know aja. Kalau fibrinogen itu sebagai pembukaan darah. Kalau dari sel darah itu terdiri dari eritrosit, limfosit, dan trombosit. Kalau eritrosit itu nama lainnya sel darah merah, kalau leukosit itu sel darah putih, kalau si trombosit itu keping darah. Kalau eritrosit dia itu mengandung hemoglobin, Hb, namanya Hb. Hb ini nanti akan mengikat oksigen buat disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Ini pengikat oksigen dan karbon dioksida nanti akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Kalau leukosit ini sebagai pemakan kuman, nama lainnya itu leukosit ini sebagai antibodi, antibodi pada tubuh kita. Jadi itu akan mengeliminasi zat asing. Nanti akan belajar lebih jauh tentang si jaringan darah ini di sistem peredaran darah. Itu nanti akan ada di sistem organ. Beda lagi. Nanti ini lebih ke dasarnya ada, lebih ke dasarnya aja. Terus kalau trombos, ya ini kalau leukosit nanti ada yang granulosit sama granulosit. Kalau granulosit, granul, dia itu berarti punya granul. Bergranul, contohnya itu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Biasanya aku nyebutnya itu BEN. Basofil, eosinofil, dan neutrofil. Kalau agranulosit, dia itu tidak, A itu tidak, jadi dia tidak punya granul. Contohnya itu adalah monosit sama limfosit. Monosit sama limfosit. Biasanya berakhiran sit-sit. Kalau trombosit dia itu sebagai pembekuan darah. Nanti yang berperan itu adalah fibrinogen ini. Tuh. Kalau jaringan limfa itu juga berfungsi sebagai apa ya, sistem imun pada tubuh kita yang terdiri dari limfosit, makrofag, dan jaringan serat-serat retikuler. Dan juga jaringan limfa itu terdapat pada organ seperti contohnya itu timus, tonsil, limfa. Kamu just tuno aja ya, nanti akan ada sistem organnya sendiri di bagian ini, jaringan limfa ini. Pokoknya jaringan limfa ini sebagai sistem imun pada tubuh kita, jadi melindungi pada tubuh kita ketika ada zat asing. Contohnya itu kan makrofag. Makrofag ini tadi aku udah jelasin kalau makrofag itu seakan memakan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini contohnya itu pada jaringan limfa itu adalah makrofag gitu. Kalau jaringan otot itu dia itu nanti ada serat-seratnya ya. Terus eh, kamu gini aja, kan jaringan otot itu ada tiga, otot polos, otot luri, dan otot jantung. Otot polos itu bentuknya gelendong tuh ini. Nih, kalau otot luri bentuknya itu silindris. Nih, silindris itu gini, gini, gini. Kalau si otot jantung bentuknya itu silindris juga, tapi dia itu ada percabangannya gini. Nah, intinya juga harus tahu. Ini harus tahu, pokoknya di jaringan otot harus tahu ini ya. Harus di luar kepala banget ini. Biasanya sering keluar di jaringan otot ini. Ciri-ciri dari ketiganya. Kalau si otot ini polos, luri, jantung. Luri itu nama lainnya yang rangka, otot rangka. Kalau otot polos itu titik intinya itu di tengah dan hanya satu. Kalau si otot luri atau rangka itu titik intinya itu di tepi dan banyak. Kalau si otot jantung itu intinya bisa satu atau dua dan letaknya itu di tengah. Gitu ya. Kalau si otot polos ini letaknya ada di organ-organ dalam. Kalau di luri atau rangka ini adanya di pergerakan kita. Ada di otot pergerakan kita. Kalau si jantung ini tentunya pastinya ada di jantung. Tuh. Ingat-ingat gambarnya. Oh, gambarnya gini, si otot polos berarti bentuknya gendong.
Kalau siluri berarti bentuknya silindris dan intinya diinget-inget letaknya di mana dan jumlahnya berapa. Gitu ya. Ini nanti kalau yang jaringan otot akan disinggung di sistem pergerakan otot beda lagi nanti. Nanti kalau kerjanya ketika ada kalsium dia itu akan masuk melepaskan ATP gitu-gitu pokoknya. Lumayan kompleks nanti pembahasannya. Nah, intinya ya, kalau yang di otot itu nanti ada aktin sama miosin. Kalau miosin ini yang tebal, yang aktin ini yang tipis. Aktin sama miosin ini berperan ketika ada penumpukan dari aktin sama miosin ini disebutnya dengan pita A. Pita A itu gelap karena dia itu ada aktin sama miosin. Ini miosin ada miosin dan ada aktin. Kalau pita I itu yang terang karena dia itu hanya terdapat karena terdapat aktin aja. Tapi di sini tidak digambarin. Pita I. Nih, di sini cuma ada ini aja. Dia itu pokoknya lebih terang karena dia itu hanya ada aktin aja. Gitu. Nah, aktimiosin. Nah, ketika aktin sama miosin itu berikatan, dia itu namanya aktomiosin. Ketika nanti akan berfungsi ke kontraksi otot. Ini akan dibahas di sistem organnya beda sendiri. Nih, ini otot polos ya, bentuknya gelendong. Nih, intinya di tengah satu. Ini yang otot luri, bentuknya silindris, di tepi intinya banyak. Nih, kamu diingat-ingat gambarnya aja. Kalau kamu ingat gambarnya, pasti nanti lebih paham ciri-cirinya gitu. Ini yang bentuknya silindris tapi bercabang. Intinya di tengah bisa satu atau dua. Oh iya, aku lupa. Kalau yang polos sama jantung itu di luar kendali kita geraknya. Kita bayangin jantung kerjanya detak jantung itu nggak mungkin dikendalikan sama kita kan. Makanya itu namanya itu involunteer. Involunteer itu namanya di luar kesadaran kita. Jadi tidak disadari. Kalau siluri dan rangka ini sifatnya itu volunteer. Volunteer itu artinya dia itu kerjanya sesuai kehendak kita. Anggap tangan kita ketika mau gerak, dia itu kan pasti dikehendaki sama kita kan. Nah, itu yang bekerja itu adalah otot luri sama rangka. Kalau otot polos sama kayak involunteer. Dia itu tidak dikehendaki, tidak dikehendaki oleh kita. Jadi kerja kerja secara sendiri gitu. Makanya ketika ada ditanya, pertanyaannya itu otot yang bisa menyebabkan kelelahan adalah otot luri atau rangka. Kenapa? Karena kerjanya secara volunteer, secara kehendak kita. Gitu. Dia itu menempel pada tulang. Kalau si otot rangka, pada tulang rangka-rangka pada tubuh kita. Kalau jantung itu letaknya di jantung. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak dari yang dari yang darah sama otot? Nggak ada, Kak. Atau penjelasanku ini nggak terlalu cepet nggak? Nggak, Kak. Oke, kalau ada yang mau ditanyain nanti nggak apa-apa ditanyain. Terus lanjut ke jaringan saraf. Jaringan saraf itu nanti strukturnya ada dendrit, badan sel, akson, sel squamous, subumilin. Nih, dendrit tuh ini. Dia itu yang akan menangkap impuls. Ketika ada impuls yang datang, dia itu akan ditangkap oleh si dendrit ini. Ketika udah dia tangkap oleh si dendrit ini akan dibawa ke badan sel ini. Nih, dan sel. Di badan sel ini akan diproses impulsnya. Informasinya akan diproses, nanti akan diteruskan ke akson. Ini yang namanya akson. Ini akson. Itu. Akson itu yang nanti akan menghantarkan rangsangnya ke menuju sinapsis. Ini kan ujung sinaps kan. Nah, ini anggap di sini ada otot. Nah, di sini ketika akson itu akan menghantarkan, nanti sampai ke ujung sinaps ini akan diantarkan ke otot. Makanya otot itu akan menghasilkan gerak karena di sini ada impuls yang datang dari si saraf ini ke otot. Tuh ya. Kalau si sel squam ini adalah lemak. Sel squam tuh ini. Nih, nih. Yang melapisi dari si akson ini. Sel squam ini yang akan membuat per- eh, apa ya impuls kerja dari kerja impuls di akson ini lebih cepat. Kalau nggak ada si squam ini, kerjanya itu lambat.
jalannya itu lambat impulsnya di akson. Tapi karena ada si skuan ini, makanya percepatan dari si impulsnya itu, jalan dari impulsnya ini. Dan jangan lupa si skuan ini juga dia itu menghasilkan milin, selubung milin. Selubung milin tuh yang nih. Nah, ini kan skuan, sel skuan itu yang dilapisi oleh selubung milin. Ini kan selubung ini segini selubung milin dan di dalamnya itu adalah sel skuan. Jadi jadi artinya itu satu kesatuan sebenarnya karena si sel skuan itu yang nanti akan menghasilkan si selubung milin. Jadi fungsinya juga sama. Dia itu akan mempercepat penghantaran listrik dari si akson ini. Gitu. Dan juga sebagai pemberian nutrisi pada si sel saraf. Sinaps, ini yang sinapsnya. Ini yang sinapsnya. Ini nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu juga sama ya, mempercepat dari hantaran impulsnya. Ini nodus Ranvier, celahnya juga sebagai penghantar dari pokoknya bagian-bagian dari ini tuh, bagian-bagian dari asa akson ini dia itu fungsi utama itu sebagai mempercepat penghantaran dari listrik. Sel skuan menghasilkan milin, milin juga sebagai nutrisi dan juga sebagai mempercepat kehantaran dari si impulsnya. Kalau si macam-macam jaringan saraf itu ada saraf sensorik, saraf motorik. Kalau interneuron ini penghubung dari saraf sensorik dan saraf motorik. Kalau si sensorik dia itu menangkap, menangkap impuls dan diproses dan nanti akan disalurkannya ke sistem saraf pusat. Kalau si motorik, dia itu mengirimkan rasa dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot. Ini gini, ketika ada impuls, ini impuls ya, impuls, terus di sini akan ditangkap kan oleh si dendrit, dendrit tadi ini tuh ini. Ditangkap oleh si dendrit, nah nanti akan diolah si sensorik menerima impulsnya itu. Nah nanti si sensorik ini akan dibawanya ke sistem saraf pusat. Ini fungsi dari sensorik. Ketika ada impuls, dihantarkan ke sistem saraf pusat. Nah, terus dari sistem saraf pusat itu akan dihantarkan ke otot, otot untuk melakukan kerja. Nah, ini fungsi dari si motorik. Nah, dari motorik itu dari sistem saraf pusat ini informasinya akan dibawa ke otot, sehingga nanti otot ini yang akan menghasilkan gerak, gerak apa aja yang kita inginkan. Kalau interneuron dia itu penghubung dari si sensorik sama si motorik ini, sebagai konektornya gitu. Nah, ini yang just to know aja. Kalau bipolar itu dua, kalau multiple itu banyak. Kalau saya unipolar itu cuma satu. Berdasarkan bentuknya. Ini cuma gesturnya aja sih. Terus sel glia. Sel glia itu ada macam-macam. Sel satelit, sel squam, sel epidermis, mikroglia, banyak banget kan ya. Jadi intinya kalau si sel glia ini sebagai penunjang kebutuhan sel-sel saraf kita itu. Seperti pada nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Tapi ini berdasarkan penempatannya itu beda-beda. Ada sel satelit, ada sel skon itu berdasarkan penempatannya beda-beda. Tadi kan udah sel skon udah disinggung itu adanya di akson. Kalau mikroglia, oh ya, kalau mikroglia ini adalah makrofag pada sel saraf. Kan tadi aku udah bilang kalau si makrofag itu sebagai pemakan zat-zat asing pada tubuh kita. Kalau di sel saraf itu adalah mikroglia yang memakannya si fagositosisnya. Gitu. Nah, nanti sistem organ tuh kamu belajarnya tuh ini ada sistem gerak, sirkulasi darah, pencernaan, pernafasan, ekskresi, saraf akan digali lebih lagi. Nah, di jaringan itu kita hanya belajar lebih belajar di permukaannya aja gitu, secara garis besarnya aja. Gitu, reproduksi, indah, hormon, imun. Kalau otot diingat-ingat ini ya, secara bentuknya. Nanti kalau kamu tahu bentuknya, kamu bakalan tahu sifatnya gimana, intinya gimana, terus bentuknya gimana, intinya letaknya di mana. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Emang ini sih lebih kompleks lagi yang jaringan neuron ini.
Gimana? Saya kayak Gimana? lebih susah Kak daripada yang kemarin. Iya, lebih susah. Itu kan sel-sel itu masih dasarnya banget gitu. Kan ketumpulan dari sel menjadi jaringan. Nah, jaringan ini udah lebih kompleks lagi. Apalagi udah masuk ke sistem organ. Nanti sistem organnya dibagi lagi. Pencernaan, pernafasan, sirkulasi darah, imun, banyak banget. Ini nih, yang ini. Nih, nanti sistem organ tuh belajarnya ini. Nanti dibaca-baca lagi ya. Kalian biar dibaca pelan-pelan aja. Biasanya biologi itu kita tuh bacanya pelan-pelan, pelan-pelan dipahami gitu. Meskipun lambat nggak apa-apa, tapi kita paham. eh Apa ya, paham konteksnya itu gimana maksudnya. Dari ini, dari jaringan hewan ada yang mau ditanyain? Gak ada Kak. Oke. Yang aku bintang-bintangin itu nanti kamu eh ini ya apa, kayak lebih didalemin pelajari. Fungsional. Misalnya lebih ditanyain perbedaan gambarnya, diinget-inget perbedaan gambarnya. Nah, ini sel, jenis selnya pada kartilago, pada osteon, pada tulang sejati. Kartilago itu kondroblas, lama-kelamaan menjadi kondrosit. Nanti kondrosit membuat rumahnya sendiri yang disebutnya dengan lakuna. Sama aja kayak yang tulang sejati, tapi kalau sejati itu pakainya osteo, bukan yang kondro. Nah, ini biasanya yang banyak keluar tuh juga gini. Eh, komponen terbanyak pada plasma darah itu apa? Itu jawabannya tuh air. Karena air itu kalau nggak salah 98% menyusun dari plasma ini, plasma darah ini. Eritrosit itu sel darah merah, dia itu mengandung hemoglobin. Ya, dia itu si eritrosit ini bentuknya cakram bikonkav. Bentuknya tuh gini. Duh, gimana ya? Jadi kayak gini, cakram bikonkav. Dia itu warnanya merah banget karena dia itu mengandung hemoglobin. Nanti hemoglobin itu akan mengikat oksigen atau enggak karbon dioksida buat nanti diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Makanya kamu pernah dengar istilah HB rendah nggak? Yang HB-nya rendah. Makanya dia itu lemas. Jadi dia itu lemas karena dia HB-nya rendah karena nggak ada yang mengikat oksigennya. Oksigen itu padahal kebutuhan utama pada organ-organ tubuh kita semuanya. Sel-sel tubuh kita itu membutuhkan oksigen gitu. Kalau nggak butuh oksigen, makanya tubuh kita itu akan lemas gitu. Kalau leukosit itu sebagai sistem imun bagi kita, sistem imun tubuh. Nanti ada yang granulosit sama agranulosit. Kalau yang granulosit itu ada band, kalau yang granulosit itu yang akhirnya sit. Band itu yang basofil, eosinofil, neutrofil. Kalau yang agranulosit ada monosit sama limfosit. Jaringan limfa itu juga sebagai sistem imun pada tubuh kita. Otot itu intinya tahu ini, bentuknya polos, lurik, jantung. Polos, lurik, jantung. Polos itu bentuknya gelendong, lurik itu bentuknya silindris. Ini silindris bercabang. Titiknya itu di mana letaknya. Dan dia itu otot polos itu letaknya di mana. Dan intinya itu ada berapa gitu. Kerjanya itu gimana. Ingat-ingat. Udah itu aja sih. Ada yang mau tanyain nggak, Puji? Bebas mau tanya apa aja. Ya, lumayan, kamu baru belajar ini kan sel, jaringan, tumbuhan. Ini juga dibaca-baca. Ini bener-bener hafalan banget yang cacing, bakteri, sama fungi ini, yang jamur. Itu bener-bener hafalan banget. Iya Kak. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada Kak kayaknya, nggak ada. Kayak beneran nggak ada. Iya, Tanggal 9 kan tesnya kamu. iya. Hmm, kayak semangat. Sekarang udah tanggal 4, 5 hari lagi. Oke, semangat. Kamu masih ini nggak sama Ivan? Masih apa? Masih belajar? Masih Kak. Hmm. Semangat Fuji. Nanti kalau ada yang mintain, chat aku aja nggak apa-apa. Iya Kak. Dibaca-baca lagi ya ini materinya. Di sistem organ juga dibaca-baca.
Kalau Ya, kamu nggak paham juga nanti kamu bisa searching-searching maksudnya ini atau apa, maksudnya itu apa, istilahnya ini apa, biar makin paham. ya Kak. Oke, aku stop share screen ya.